Selamat datang kembali lagi bersama kami di ANB Channel. Sepekan terakhir, peta politik nasional diwarnai oleh isu-isu yang tak hanya memicu perdebatan di dalam negeri, namun juga sorotan global. Kami merangkum 3 isu politik paling viral. Berita yang paling menyentuh publik adalah rentetan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis, MBG. Isu ini langsung menjadi bola panas politik. Puncak viral terjadi saat Badan Gizi Nasional, BGN, mengakui adanya ribuan insiden keamanan pangan dalam program MBG. Gelombang protes dan desakan evaluasi total program ini muncul dari berbagai pihak, mulai dari politisi oposisi hingga aktivis. Kontroversi semakin memanas ketika BGN merespons kritik dengan menyebut menu seperti burger dan spaghetti hanya sebagai menu selingan atau permintaan siswa, yang memicu tuduhan tone deaf atau tidak peka terhadap masalah kualitas dan keamanan pangan. Kepolisian dan BIN bahkan dilibatkan dalam investigasi untuk menelusuri dugaan pidana. Dari kancah internasional, perhatian dunia tertuju pada Presiden Prabowo Subianto yang berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di New York. Pidato Presiden Prabowo di PBB, khususnya mengenai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, menuai pujian dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri, termasuk dari mantan Presiden AS Donald Trump. Presiden menegaskan kembali sikap Indonesia untuk mengakui Israel hanya jika Israel mengakui kedaulatan Palestina. Reaksi viral juga muncul dari Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang menyanggah dan menyerang balik narasi dalam pidato Prabowo. Di sela-sela kunjungan, Prabowo juga melakukan lawatan bilateral ke Kanada dan Belanda, di mana ia berhasil mencapai kesepakatan pengembalian 30.000 artefak sejarah dan fosil penting Indonesia. Di internal partai politik, 2 partai menghadapi dinamika besar. Pertama, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mengumumkan susunan kepengurusan baru. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, melantik jajaran pengurus baru. Sorotan utama adalah masuknya Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, sebagai Ketua Harian DPP PSI. Langkah ini dianggap sebagai manuver politik besar yang memperkuat posisi PSI dan menandai pergeseran signifikan dalam karir politik Ahmad Ali. Kaesang juga menyebut akan ada sosok berinisial J di Dewan Pembina PSI, memicu spekulasi yang luas di media sosial. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, menggelar Muktamar X yang agenda utamanya adalah pemilihan ketua umum baru. Muktamar PPP menjadi viral karena memunculkan pertarungan internal yang memanas. PLT. Ketua Umum PPP, Mardiono, mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas, sekitar 70%, dari pemilik suara untuk kembali menjabat. Namun, munculnya nama-nama kandidat lain, seperti mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, yang dideklarasikan oleh beberapa kader, menunjukkan adanya faksi-faksi yang bersaing ketat untuk memperebutkan kepemimpinan partai berlambang Ka'bah ini. Dinamika ini menunjukkan bahwa panggung politik Indonesia tetap sibuk pasca pemilu. Mulai dari isu kerakyatan, diplomasi global, hingga guncangan internal partai. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya.